الفاتحة لني أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات. إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال، وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا وجنونا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة. أن الله ينصر العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا على كل حسنى ولكل ذي صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وقرابة وأزواجه وذريته أهل بيته وأنصاره وأصحابه لا خصوصا محل وطن الكتاب شاجرا للمحمد شاجرا سيدي وصليماه وليما وإلى روح أبيه محمد طيب بن محمد أمها جمع الشعب مسنى بنت حج محمد شيخون جدي محمد جدي أحمد كم جدي صاحب قائل جدي حج مصلي صاحب جدي حج أحمد شيخون جدي تسمع سنزيك محمد بنت محمد حسن بن سنان وصالحهم وانظروهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شكر لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح. واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد. واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. يقول الله تعالى في القرآن: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. صدق الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kita bisa hadir kumpul di majlis ilmu, majlis yang insya Allah penuh barakah, penuh rahmat. Kita mendapatkan pahala yang besar berkat hadirnya kita di majlis ilmu. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wa ma anfaqtum," dan apa saja yang kamu infakkan, min nafaqatin, daripada infak, addaitum min zakatin aw sadaqatin, zakat, sedekah yang kamu tunaikan. Apa saja kata Allah. Kamu sedekah atau kamu keluarin zakat.
Au nazartum min nazrin, atau yang kamu nazarkan daripada satu nazar. Wa wafaitum bih, lalu kamu bayar nazarmu. Orang kalau nazar itu wajib ya. Dan yang dinazarkan itu yang sunnah, bukan yang wajib dinazarin. Tahsilul hasil, udah wajib dinazarin kan nggak mungkin, nggak jadi. Ya. Saya nazar mau puasa Ramadan, ada lupa aleh. Nazar itu yang sunnah. Berarti zakat itu bukan nazar, nggak bisa dinazarin. Kalau sedekah bisa. Berapa rezeki mau sedekah, ngomong pakai ngomong nazar lagi, udah jadilah dia wajib sedekah. Aturan sunnah sedekah jadi wajib karena dia nazar. Ya, kata Allah, yang kamu infakin berupa zakat atau berupa sedekah, berupa yang wajib atau yang sunnah, au nazartum, atau yang kamu nazarkan, kamu bayar atau nazar, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Mengetahuinya Allah bukannya diam saja. Wa yajazikum alaih, maka Allah balas kalian. Balas dikit yang kita sedekahin, tapi balasannya bisa puluhan kali lipat, bahkan lebih. Ya. Bahkan bukan dibalas dengan berlipat ganda duit kita itu dengan keberkahan, tapi orang sedekah itu bisa nyelamatin dia dari bala. Bahkan sedekah bisa nyelamatin dari neraka. Suatu saat Rasulullah kedatangan malaikat Jibril. Lalu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah kirim salam, budakmu itu usir, bebasin, maksudnya usir, keluarin dari rumah, karena dia min ahlin nar, masuk ahli neraka. Nah, waktu budaknya itu disuruh keluar sama Rasulullah dari rumahnya karena perintah Allah melalui Jibril, Siti Aisyah hampirin tuh budak, kasih bekal, kasihan juga, kasih bekal. Budak keluar deh dari rumah Rasulullah. Di tengah jalan tuh budak ketemu tukang minta-minta yang kelaparan. Dia buka bekalnya, ternyata korma dipotong dua. Dia makan sebelah, yang sebelahnya dikasih kau minta-minta. Sedekah spontan gitu. Jibril datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, budak itu panggil lagi, masukin lagi ke rumah kamu, karena Allah sudah bebaskan dia dari neraka. Gara-gara sebelah korma yang disedekahin. Gara-gara sepotong korma yang dicuri juga bisa masuk neraka. Makanya urusan korma biar kata sebelah, urusan makanan biar kata sedikit, itu bisa nentuin kita masuk surga atau masuk neraka. Tergantung Allah. Ittaqu minan nar walau bisyaqqit tamrah. Kata Rasulullah, hati-hati sama neraka. Walaupun gara-gara sepotong korma, gara-gara sepotong, apalagi gara-gara korupsi, ya, potong korma aja hati-hati. Sebelah korma masuk neraka, banyak masuk neraka, mendingan banyak ya. Nauzubillah, jangan.
Allah tahu, Allah balas. Wa ma lil-zalimina, dan tiadalah bagi orang-orang zalim itu min ansar, penolong. Orang zalim enggak ada penolong. Karena ayat ini sedang bicara infak, sedekah, zakat, nazar, lalu dikaitkan dengan zalim. Orang yang zalim nggak ada penolong. Maknanya di sini berarti apa ini? Kalau dikaitkan dengan zakat, dengan sedekah, yamna'u biman'iz zakati wan nazri, ya, au biwad'il infaqi fi ghairi mahallihi min ma'asillah. Nggak bayar zakat atau nggak bayar nazar, itu disebut zalim. Zalim kepada diri, karena dia bakal masuk neraka. Orang nggak bayar zakat, penghitungan wah wajib keluarin zakat, dia nggak keluarin, atau kurang daripada 2,5%, sampai aja nggak bayar kan, sampai aja nggak bayar. Atau nazar dia nggak tunaikan, nah, itu zalim. Nggak ada penolong nanti di akhirat. Nggak ada penolong yang dapat mencegah dirinya dari azab Allah. Ya. Au biwad'il infaqi fi ghairi mahallihi, atau dengan meletakkan infak, memberikan infak, menaruh infak pada bukan tempatnya. Fi ghairi mahallihi min ma'asillah, daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Allah. Nyumbang dangdutan, infak buat dangdutan, atau panitia maulid cepek buat maulid. Padahal orang kalau ngingatin maulid itu berarti dia memperingati kelahiran seorang rasul yang termulia. Girangnya dia itu. Orang yang hadir peringatan maulid itu orang yang girang kelahiran Nabi. Girang kembuli juga. Iya, girang semuanya deh. Maka yang infak girang, yang gelar karpet girang, panitianya girang, bangga girang kelahiran Rasul, nyambut kelahiran Nabi. Maka dia yang hadir, dia yang nyumbang, dia yang jadi panitia, itu orang-orang yang dipilih Allah. Karena orang-orang yang bakal mendapatkan pahala besar. Junaid al-Baghdadi mengatakan, kalau saya punya emas segunung saya infakin buat maulid Nabi. Dia bilang, Hasan Bisri, kalau lau kuntuni zahaban min jabal Uhud wa unfiguhu ala maulidin Nabi sallallahu. Kalau saya punya emas sebanyak gunung Uhud, saya pakai buat maulid Nabi. Buat maulid cepet. Datang panitia dangdutan juta. Yang ini buat meraih pahala besar 100. Yang ono buat maksiat juta. Ada nggak yang itu? Mana? Oh, di sini nggak ada ya? Jangan kita keluarin harta kita infakkan harta kita di jalan kemaksiatan. Jangan. Biarin kita bilang pelit, nggak apa-apa. Nggak.
Gua kalau buat maksiat gua nggak mau nyumbang. Kalau buat urusan maksiat, tapi kalau urusan buat ibadah ada pahala. Tasyakuran RT nyumbang kan bersyukur. RT itu 17-an. Hah? Dangdut deh, Pak RT-nya goblok. Tasyakuran di bareng dangdutan. Berarti Pak RT yang goblok namanya. Itu namanya mencampurkan yang hak dengan yang batil. Wa ma lil-zalimin min anzar mani'ina lahum min azabin. Enggak ada yang dapat mencegah mereka yang enggak bayar zakat, yang tidak menunaikan nazar, yang menginfakkan hartanya dalam tempat kemaksiatan, ketika diazab dapat azab, enggak ada yang dapat nolong mencegah daripada azab itu. In tubdu sadaqati fa ni'mahi. In tubdu, jikalau kalian nampakkan, zahirkan, tazharu, kamu nyatakan terang-terangan, sedekah ain nawafil yang sunnah. Kalau sedekah yang wajib, zakat, boleh terang-terangan. Bahkan dianjurin sunnahnya terang-terangan supaya enggak timbul fitnah. Orang kaya nggak ngarin zakat. Jadi kalau orang yang ngeluarin zakat itu, ya zakat kan wajib, itu sunnahnya terang-terangan supaya orang nggak timbul suudzon. Tapi kalau sedekah sunnah bagusnya diam-diam. Beda ya. Jadi kalau bulan puasa itu kan biasanya kan orang ngeluarin zakat bulan puasa terang-terangan, nggak apa-apa. Ada yang kalau nggak bahaya panggil orang ke rumah dia, kumpulin pakai kupon. Ada yang model begitu. Ada yang bikin acara santunan bayar zakat, bukan santunan yatim piatu. Ada yang ngundang Pak RT, catat Pak RT warganya yang kismin berapa, yang miskin berapa, yang fakir berapa, yang kepir berapa, yang miskin. Betul, Pak RT nih, ya, ini zakat saya nih. Panggilin orang ini semuanya, kumpulin. Itu namanya terang-terangan. Sunnah supaya nggak timbul fitnah, nggak nuduh orang. Orang kaya nggak bayar zakat tuh dasar kaya pelit pantat kuning busuk. Mudah-mudahan masuk neraka duluan tuh. Gue udah bayar zakat karena kewajiban. Tapi kalau yang sunnah diam-diam. Sunnahnya boleh, yang sunnah terang-terangan boleh juga. Yang penting ini ikhlas, kuncinya di situ. Yang bagus diam-diam. Makanya kata Allah, in tubdu sadaqah, jikalau kau nampakkan sedekahmu, zahirkan sedekahmu yang sunnah tuh, fa ni'mahi, maka itu bagus. Ai ni'ma syai'an ibda'uha, sebaik-baik sesuatu memang dinampakin supaya orang nyontoh, supaya orang ngikut. Yang penting jangan niat riya, minta dipuji. Sebagai contoh, ibda bin nafsik, mulailah dari dirimu. Maka Nabi kalau melakukan sesuatu dia contohin duluan. Itu kan berarti terang-terangan. Niatnya apa? Supaya orang ngikut, niru kebaikan itu. Boleh.
Kalau yang ria kan bukannya karena supaya orang ikut kebaikan dia, supaya dipuji. Beda. Niat supaya orang ikutin kebaikan yang dikerjain, maka dinampakin, dikasih tahu ya, di depan orang. Ada niat supaya dipuji, beda. Tergantung nih. Ya. Masjid mau dibangun, musola mau dibangun, panitia, ayo kita siap dulu nih yang berat, aneh deh 10 juta. Emang ada duit nih, aneh 10 juta. Catat, niat dia supaya diikutin, bukannya supaya dianggap. Tapi tipis emang. Orang lain boleh nilai, oh ya banget, boleh aja nilai gitu. Tapi yang penting kan dia enggak. Niat dia mencontohkan. Tapi kalau hati bilang, ya lo tahu lo, gue paling berani ini duduk. Nah, lo beda. Kalau hati ngomong begitu berarti ria. Kalau hati bilang, mudah-mudahan ada yang ngikutin tuh. Kan bagus tuh. Ya. Paham nggak? Jadi menampakkan kebaikan yang sunnah itu boleh asal niatnya supaya dicontoh. In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Bagus. Wa in tukhfuha lupa ditutup batuk. Wa in tukhfuha, jikalau kalian sembunyikannya, tusirruha, kau sembunyikannya, wa tu'tuhal bugara, kau berikannya itu sedekah kepada orang fakir, bahwa khairul lakum, maka itu baik bagi. Diam-diam bagus, zahir-zahir juga bagus. Yang penting ikhlas. Lagi sumimnya batuk nih, lagi sumim batuk musim. Min ibda'iha wa ita'iha al-aghniya wa itauha al-aghniya amma sadaqatul fardi fal afdalu izharuha liyaqtadiya bihi wa li'alla yattahim wa itauha al-fugara'u fugara'a mani'in mut apa itu ya. Jikalau kalian samarkannya, sembunyiin dan berikannya kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagi kalian daripada menyatakan. Kalau nyatain sedekah itu niatnya buat supaya dicontoh, enggak ria, itu bagus. Tapi yang namanya menyatakan kadang-kadang setannya lebih kuat. Ya, ada gitu. Kalau kita terang-terangan kadang-kadang nggak kuat juga, melenceng. Niatnya buat dicontoh, nggak taunya, ya biarin tahu loh kok berani sedekah. Ngerinya begitu. Kasih sedekah sunnah kepada orang fakir lebih baik daripada kasih kepada orang kaya. Orang kaya mah jangan sedekahin, tarik sedekahnya. Jadi kalau antum mau sedekah, mau infak, yang sunnah itu lihat, oh ini pantas nih, karena dia fakir atau karena dia miskin. Kalau orang mampu ya boleh ya boleh, tapi bagusnya kepada yang miskin. Orang kaya kita bawain makanan, boleh nggak apa-apa. Kan ini sedekah juga. Kirimin makanan. Ngarepin ntar dia kan lebih banyak lagi kirimnya. Gitu. Mancing namanya. Mancing kakap pakai teri. Orang miskin gue bawain, boro-boro dibawain lagi. Yang abdolnya ke sono kalau kita bawain. Tapi ke sono boleh.
nggak apa-apa. Yang abdul kepada fugara. Kain-kainnya siapa yang pantas sih gue kasih kain? Yang ahli ibadah. Yang jangan tukang main gaple. Jaga posyan, pos apa? Pos hansip. Rebongan kain. Boyang enggak. Sampai subuh di begadang, pulang di meringkuk, tidur tuh kain buatkan buat sholat, buat begadang, buat meringkuk. Enggak dapat pahala. Kasih yang ahli ibadah. Ada pahala. Eno Juari Yasin dicetak banyak. Boro orang baca itu Yasin. Kumpul di lemari ya. Yasin lagi tahlilan. Yasin lagi. Kalau coba deh perhatiin. Orang yang kalau Nujuari itu hadiahnya Yasin, umumnya itu ditaruh aja. Buru-buru dibaca. Nah kan itu kalau dibaca udah pahala, kalau kagak ada pahala. Kami aja yang dibeli pajang kagak ada pahala kan. Paham gak? Bukannya saya yang ngeremehin tuh Yasin, bukan. Kalau kita mau sedekah cari yang manfaat. Ya. WHS deh. Pasti orang berebutan. Gitu. Ya. Seringnya itu kan masa 7 hari, 140 hari, 100 hari Yasin. Paling 1-2 yang banyak. Soalnya dia Yasin banyak. Di rumahnya Yasin banyak. Orang kata nisfu dia bisa bikin acara nisfu, dia kumpulin orang Yasinnya banyak. Ada namanya bulan bin bulan, dari bulan. Nah, ada 100 orang dirajin tahlil. Enggak pernah absen ke tahlil tuh. Kupingnya denger aja gitu. Wah, sono tahlilan. Wah. Berarti Yasin banyak gak dia? Banyak, buru-buru dibaca. Ada juga yang dibaca, ada, tapi nggak semuanya. Ya. Jadi kalau mau sedekah, kalau mau infak, cari yang lebih, ya, jadi ngalir pahalanya. Aneh, Quran aneh rombeng nih di rumah nih, nggak bisa kebaca, beli nggak bisa. Nah itu beli itu, beliin dia satu, bawain nih, ya salam dibaca dia. Ya. Ada orang yang begitu, mau beli Quran kagak bisa. Tapi dia demen baca Quran, Qurannya hampir hancur, dia nggak bisa baca. Nah, kita beliin dia tuh, girangnya bukan main. Dapat pahala kata nanti. Iya lu baca Quran mulu, ya pakai tanya begitu, selidikin jangan. Ya husnuzon. Wa amma sadaqatul fardi, adapun sedekah fardu fal afdalu izharuha, yang afdal zahirin liyaqtadiya bihi, supaya ngikut, wali alla yattahin, dan agar dia tidak dituduh. Ya. Wa itauhal bugara muta'ayyanun, dan ngasihnya kepada fakir miskin itu udah lebih dinyatakan, nggak boleh kepada yang lain. Kalau zakat itu wajib kepada fugoro, nggak boleh orang kaya. Kita udah siapin nih hitung-hitungan zakat mal kita 200.000 misalnya nih, buat dihitung, wah ternyata cuma 200.000 zakat kita. Petel deh 10 amplop, sarang 20.000, betul gak? Ini cara dikit aja biar gampang nyebutnya. 20.000, 10 amplop, pas tuh 200.000. Yang 8 orang nerimanya fugara, bener. 8 juga pasti.
namanya pas sasaran. Yang dua orang kaya atau bukan orang miskin, orang sedeng, sedeng menengah ke atas maksudnya. Dia bukan fugara, orang yang mampu, dapatlah zakat tuh 2 amplop. Berarti itu ngutang 2 amplop. Ngutang 40.000 karena nggak tepat sasaran. Karena wajibnya kepada fugara. Jadi orang yang nggak fakir nggak boleh nerima. Kalau sedekah boleh. Enggak, orang kaya kalau sedekah boleh. Tapi kalau zakat, karena muta'ayyan, wajibnya kepada fugara, nggak sah. Hati ya, pengeluaran zakat itu benar-benar kepada yang mustahiq. Kalau bahasanya yang nggak mungkin nyari 8 asnaf, kita nggak dapat. 8 asnaf nggak dapat. Paling fugara masakin biasanya yang kita cari. Kayak ke jande Ustaz, ya jande yang miskin, jande kagak ada. 8 asnaf nggak disebut jande, nggak ada. Tapi janda yang miskin itu, atau janda yang fugara fakir. Ya. Ini janda kaya dapat zakat, janda kah? Tentang cakep. Fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Sedekah zakat itu baik bagimu dan menghapuskan dosa kamu, keburukan kamu. Sayyiatikum. Wa yukaffiru bil ya wan nun, bisa nukaffiru bacanya, bisa yukaffir dengan ya, bisa dengan nun. Madzuman tabinya wa yukaffir bil adfi ala mahallin, ya dengan diatofkan kepada mahal, dia mahali nasbin. Wa nukaffir ankum, tapi di sini baca wa yukaffiru boleh, bahwa wa marfu'un 'alal istinaf, tapi kalau baca wa yukaffiru itu istinaf berarti. Jika kamu nyatakan atau kamu sembunyikan itu bagus kan. Wa yukaffir dan dihapuskan, atau wa nukaffir dan kami hapuskan sayyiatikum ankum sayyiatikum, kalau dimaktupin baca gitu. Bahwa, tapi kalau baca wa yukaffiru berarti istinaf lagi, kata baru lagi. Wa marfu'an dan bacanya rafa wa yukaffiru alal istinaf, ya ankum. Nggak kepaham deh orang nggak baca, nggak pegang kitabnya. Min sayyiatikum. Jadi untung orang sedekah itu udah dapat ganjaran besar dan dihapusin kejelekannya Allah, kesalahan, keburukan, dosanya juga diampunin sama Allah. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa yang kalian ketahui khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Alimum bibatinihi kadzahirihi la yakhfa alaihi syai'un min. Allah mengetahui yang batin, yang zahir, nggak ada yang samar atas Allah, segala sesuatu nggak ada yang samar. Walamma mana'a Rasulullah SAW min at-tasadduq 'ala al-musyrikin yusallimu nuzila laisa 'alaika wallahu a'lam. Insyaallah ayat selanjutnya.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله كرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه جزى الله عنا جزى الله عنا سيدنا محمدا جزى الله عنا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأوضاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وزدنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين